Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya menghadirkan kawan di Babal Bandel bukan untuk balas dendam, karena dia sering menginterogasi saya di program acaranya. Apa kabar Logi Basuki? Alhamdulillah baik kalau guys. Gimana hari ini? Gimana hari ini? Alhamdulillah sehat terus beraktivitas walaupun dari program jarak jauh kan sekarang Iya. semuanya program jarak jauh di TV cuman sekali dalam 1 minggu. Mudah-mudahan nanti beres pandemi bisa terpinjam ya atau lagi tiap hari. Ya, balas dendam ya. Iya betul. Saya balas dendamnya di Instagram Live. Oh, Namanya duduk berkarakter Oh. di Instagram saya. Ya, Logi ini generasi muda, bukan hanya aktivis difabel, tapi juga musisi yang bisa menciptakan lagu yang sangat luar biasa. Amin. Dan mudah-mudahan akan terus berlanjut ke depannya, menciptakan apapun itu yang menyangkut karya Betul. bagian, tapi kita juga harus membahas tentang difabel tentunya. Betul. Alhamdulillah. Saya sangat terhormat diajak ke sini kan. Alhamdulillah. Jadi sangat berterima kasih kau Ki. Nggak jadi curhat. Jadi kan sebagai seorang yang mempunyai hambatan gitu kan, dan keterbatasan kemampuannya sih jadi aktivis difabel yang menghabiskan uang, waktu, jangan-jangan lu masih jomblo juga karena itu. Gimana? Jadi jujur saya pribadi jadi pertanyaannya apa? Jadi teman-teman, saya seorang low vision. Low vision itu penurunan daya lihat yang sebenarnya kacamata ini tidak membantu apa-apa, cuman ini hanya melindungi dari debu. Jadi atau untuk gaya aja gitu ya? Untuk gaya juga bisa. Jadi saya menggunakan sekarang talkback, handphone yang bisa berbicara, lalu ada loop untuk membaca tulisan dan teropong untuk melihat dari jarak jauh. Kendati demikian, saya seseorang yang memiliki banyak aktivitas tadi yang sudah saya sebutkan, yang dimana aktivitas itu salah satu tujuan besar saya adalah advokasi masyarakat tentang dunia kedisabilitasan itu sendiri, kalau gitu. Oke. Memilih jadi aktivis difabel, apa karena belum mempunyai pekerjaan tetap yang bisa memberikan penghasilan atau mapan finansial gitu, atau memang panggilan jiwa untuk menjadi aktivis itu merupakan panggilan jiwa untuk penggiat sosial? Betul. Poinnya yang nomor 2 tadi, panggilan jiwa. Saya sempat ditawari beberapa ini ya. Saya sempat kerja di bank. Saya sempat menjadi manajer salah satu unit usaha. Ini yang mengakomodir teman-teman disabilitas lah. Waktu itu saya sempat di tahun 2017 sampai 2018. Setelah itu saya memutuskan untuk berkarir menjadi seorang seniman. Itu masih bernyanyi, masih membuat karya yang judulnya Difabel Bisa Berkarya dan album musik raksasa besar serta single bersama Kaum Ges sendiri. Nah, terkait dengan profesi itu secara nggak langsung dengan jalur saya menjadi seorang seniman, otomatis saya lebih mudah untuk mengadvokasi masyarakat tentang dunia difabel gitu. Karena jujur pada dulu waktu pas saya masih sekolah di STM, dulu saya sempat di STM kalau guys, STM Merdeka dulu. Saya kesulitan untuk memperkenalkan diri saya sebagai apa, karena waktu itu saya sudah low vision tapi saya bukan seorang yang aktif di dunia organisasi. Saya bingung untuk menyampaikan kepada teman saya, kepada guru saya tentang diri saya, mengkomunikasikan apa sih hambatan saya gitu. Nah, dulu sih saya hanya bisa berdoa, di mana doa saya mudah-mudahan suatu hari nanti pekerjaan saya adalah mengadvokasi. Tapi waktu itu bahasanya bukan advokasi ya. Suatu hari nanti saya bisa memberitahukan kepada halayak umum tentang diri saya dan kemampuan saya seperti apa, tapi tidak dengan kesedihan. Iya betul. Alhamdulillahnya on the track dan bagaimana menjadi profesi saya pribadi, menjadi host TV dan dikasih program Difabel Bisa Berkarya di salah satu TV di Kota Bandung. Itu tuh merupakan
perjalanan hidup lah, Hmm. perjalanan hidup di mana akhirnya ternyata saya bisa bekerja sambil advokasi gitu sih. Kalau seorang difabel ingin menjadi aktivis difabel, perlu nggak masuk dulu ke dalam lembaga organisasi penyandang difabel? Nah, ini sebenarnya bisa jadi polemik sebenarnya. Cuman saya rasa ini kalau saya pribadi, saya sangat perlu untuk bergabung dengan komunitas. Di mana dengan bergabung bersama komunitas itu saya jadi tahu permasalahan apa saja yang berada di komunitas-komunitas difabel. Saya banyak kan bergabungnya kan. Pertama, nggak apa-apa ya saya sebutin. Harus. Samsyiduha, ini Samsyiduha seperti recovery diri saya, gimana caranya saya harus bangkit gitu di situ. Terus setelah itu saya bergabung di Daya Inspirasi Indonesia, terus bergabung di MHI Mata Hati Indonesia, terus di Daya Wirabilitas Indonesia, terus Disabilitas Bergerak Indonesia. Terus apa lagi? Saya sempat juga ke disabilitas berat, SPICE, di mana memang ternyata dan kayu manis ya kalau nggak salah. Kayu manis saya sempat bikin acara tahun 2017 dan 2018 bersama kayu manis. Ya itu sih menurut saya sangat penting di mana saya harus mengetahui atau terus update tentang perkembangan tentang dunia disabilitas. Tapi bukan berarti ketika masuk dalam satu lembaga kita tidak masuk ke dalam lembaga lain gitu. Nah, yang kan memang ada ya pola pikir di mana ketika kita masuk satu lembaga di situ terus itu. Wah, menurut saya karena saya pribadi adalah seorang seniman, saya harus bisa bersinergi dengan setiap elemen organisasi yang ada di Kota Bandung. Oke, bicara organisasi. Apakah menurut seorang Lugi gitu kan? Menurut lo lagi? Iya. Masih adakah kotak-kotak mengkotak-kotakan atau saling gap di antara organisasi difabel? Kita buka-bukaan aja gini. Ini realita aja, realita gitu kan. Soalnya saya juga masih sering dengar seperti itu. Mengkotak-kotakan dari organisasi yang lainnya atau gap-gapan atau saingan yang menurut saya kurang sehat. Jadi mencederai perjuangan hak penyandang difabel. Gimana tuh? Baik, tentu masih ada saja setiap elemen organisasi baik itu disabilitas maupun non disabilitas pasti mementingkan kepentingannya diri sendiri dan itu yang menimbulkan kotak-kotak ya. Iya, betul. Saya rasa saya harus bijak menanggapi itu sih. Saya harus bijak menanggapi itu. Di mana memang saya tahu ada momentum di mana saya harus lepas dari lingkungan itu. Tapi bukan berarti saya acuh ya atau apatis. Karena saya harus menjaga privasi mereka. Nah, ketika saya menjaga privasi mereka seperti saya menjaga privasi saya diri saya sendiri. Makanya saya nggak pernah umbar-umbar di media tentang lembaga ini. Wah ternyata ini orangnya yang mengkotak-kotakan. Enggak. Cuman memang ada. Ya mungkin saya berada di sini mungkin wejangan aja mungkin ya, atau kita sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar di mana bersinergi gitu ya, walaupun tidak dalam bentuk selalu bersama. Kan kalau organisasi gitu ya ternyata selalu bersama, ada jamnya, bergabung bikin program ya, mungkin saling support lah. Itu sih bentuk pelepasan pengkotak-kotakan, yaitu saling support. Misalnya lembaga A bikin program, lembaga B ya support. Ya saya mendukung lembaga ini karena apa? Karena ya dia juga pasti berjuang untuk membantu advokasi masyarakat tentang disabilitas. Iya betul. Kalau menurut lo apakah kotak-kotakan atau percayaan itu bisa juga karena ingin saling popularitas yang naik, atau juga mungkin ingin mendapatkan anggaran yang lebih besar? Gimana tuh? Ini pokoknya saya pengen lihat dari perspektif dari seorang Lugi sebagai generasi penerus menjadi aktivis difabel yang harus mengkritisi agar semuanya menjadi lebih baik. Baik. Ya ini bagus sih, pembahasan yang bagus. Kalau terkait popularitas ya kan, saya rasa popularitas itu yang bisa menilai adalah publik itu sendiri atau yang melihat organisasi itu seberapa besar popularitasnya. Tapi bukan mengatasnamakan dirinya
Betul. lebih baik gitu kan. Betul. Jadi memang udah pada pinter lah kalau misalnya yang cuma pencitraan doang pasti Iya. banyak dikritisi sama Iya. teman-teman gitu. Dan pasti ketahuan juga ya, Ketahuan. mana kinerja yang benar dan tidak, Betul. mana yang tulus dan enggak gitu kan, Betul. mana ikan dan enggak. Dan itu bisa terlihat dari perkembangan dari dirinya sendiri gitu kan, atau organisasinya gitu. Betul. Gitu kan. Betul. Nah gini, gua kan sering kali mengikuti perkembangan dari aktivitas lo. Aduh, jadi malah. Banyak sekali program yang lo buat gitu kan. Iya, Salah alhamdulillah. satunya adalah di MKTV. Oke, jadi satu program acara yang namanya Difabel bisa berkarya itu pun dengan theme song yang lo bikin sendiri gitu. Iya. Keren banget kan? Alhamdulillah. Nah itu apa hal yang menarik menurut lo pada biasanya isu difabel atau mungkin Yes. acara difabel sangat dikatakan tidak menjual. Hmm. Apakah itu menurut lu sebagai batu loncatan lu untuk mencari sesuatu yang lebih baik lagi baru lu lepas dari situ, atau emang pengen lu totalitas ada di dunia difabel dengan segala permasalahannya gitu? Baik. Sebenarnya kalau saya menjawab ini mah ngalir takdir, sebenarnya nggak juga sih. Pasti buah dari pemikiran di masa lalu saya untuk mencapai masa ini. Iya. Dulu di tahun 2017 saya sangat suka dengan saya merasakan apa itu bentuk perjuangan. Makanya saya membuat lagu Difabel Bisa Berkarya. Memang sangat sulit kan, sangat sulit untuk mencari sponsorship, untuk mencari musisi yang benar-benar ayolah pengen bantuin nih. Nah, itu teh susah banget. Iya. Susah banget. Penuh dengan politik lah, saya sebutnya politik ya. Penuh dengan gimana caranya humanisme saya harus jalan. Saya nggak akan pernah mengajak orang yang tidak ingin berjuang sama saya nggak akan. Jadi memang kalau misalnya ada porsinya dia adalah usahanya adalah rekaman, ya udah saya memang pure aja. Yuk, ini saya ada anggaran segini dari sponsor ini gitu. Gimana? Mau nggak? Oke, mau join. Nah itu memang kalau dulu sangat sulit karena orang masih 2017 menurut saya masih sangat minim untuk pengetahuan tentang difabel. Tapi seiring berjalannya waktu dan mungkin karena pandemi ya, banyak banyak teman-teman disabilitas yang aktif di media sosial. Pada akhirnya saya bertemu dengan satu lembaga. Kang Luki suka ngobrol ya di media sosial. Ya alhamdulillah memang suka membahas tentang advokasi disabilitas gitu, tentang dunia disabilitas. Ya udah, jadi salah satu lembaga ini punya program, ya udah gimana kalau jadi host di program ini gitu. Ya alhamdulillah kesempatan di mana saya bisa bekerja sebagai advokasi gitu. Terus apa yang membuat lo percaya diri dan merasa mempunyai kapasitas untuk menjadi aktivis penyandang difabel gitu kan? Untuk membantu mencurahkan hak difabel gitu. Nah, gimana tuh? Lu percaya diri banget gitu. Padahal masih muda, generasi muda gitu kan, masih banyak belajar. Sebenarnya mah kan ada di balik layar mah sebenarnya mah sangat tidak percaya diri awalnya. Sangat tidak percaya diri. Awalnya sangat tidak percaya diri. Sangat tidak percaya diri. Karena yang ya tahu lah, ini namanya dunia disabilitas pasti banyak sensitivitas ya. Sensitivitas. Berbenturan sana, benturan sini. Tapi saya rasa itu yang membuat saya jadi kuat. Saya kuat. Akhirnya secara nggak langsung, ya itulah burung cendrawasih atau burung gereja pasti berkumpulnya dengan burung gereja lagi. Ayam berkumpul dengan ayam lagi, macan berkumpul dengan macan lagi. Saya kecuali macan gaul ya. Saya alhamdulillah kan Allah menempatkan diri saya bersama orang-orang yang satu visi satu misi, yang di dalamnya itu orang-orangnya out of the box kan. Dokter, mungkin saya sebutin aja nggak apa-apa ya. Dokter Popi, siapa sih yang nggak tahu Dokter Popi di teman-teman dunia disabilitas di Kota Bandung. Ada Bunda Danti, beliau seorang psikolog. Terus ada Paman Dudi, beliau seorang aktivis disabilitas. Masih banyak lagi gitu. Abah Ipan, beliau seorang netra, tapi beliau seorang guru untuk non netra. Terus ada
ya masih banyak lagi, ada istrinya juga, istrinya Tenaning, beliau seorang kepala sekolah untuk salah satu sekolahan PLB atau SLB gitu ya, sorry SLB. Ada Miftah, guru dari Aceh. Ada Miftah juga, ini sebetulnya Miftah Ade. Dia seorang atlet judo dari Aceh juga. Juara satu Peparnas dan sempat masuk di Asia Para Games. Ya keren lah, alhamdulillah gitu. Jadi memang lingkungan saya juga yang membuat saya untuk terus ajak. Ya nggak terus pede sih. Kalau misalnya saya butuh materi, pasti saya ngajak ngobrol mereka. Kesulitan apa sih di saat lo memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat umum tentang isu difabel? Sebenarnya kalau buat masyarakat umum aku mah pede-pede aja sih kan, karena di media ya. Sebenarnya paling sulit itu adalah mengedukasi keluarga sendiri kan. Susah dah. Ini kayak misalnya kan, aku low vision, aku nggak kelihatan seorang disabilitas. Tapi low vision aku membawa aku buat cepet lelah ketika melihat di siang hari. Aku ya cepet lelah lah gitu ya. Nah ini sangat sulit dikasih pemahaman ke keluarga aku gitu ya. Keluarga aku memberikan treatment yang sama seperti yang non disabilitas. Tapi bagus juga, di satu sisi lain bagus bahwa itu adalah bentuk bahwa aku tidak dispesialkan di keluarga. Cuman di satu sisi lain memang kayak misalnya aku pengen mah di rumah ada guiding block, boleh nggak buat apa gitu? Ya buat yang kursi roda. Nanti dulu deh gitu, soalnya belum perlu. Padahal kan teman aku ada yang disabilitas bahkan. Jadi jujur aku pribadi belum bisa membawa teman-teman disabilitas untuk membawa ke rumahku karena belum akses gitu. Jadi bisa dikatakan low vision tuh difabel antara ada dan tiada. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan lo tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa gua nih sebagai difabel gitu kan, low vision, berarti bisa juga ada salah pengertian bahwa bisa dikatakan lu sombong gitu kan, lu sokul gitu kan, padahal nggak kelihatan. Nah itu perlu banget kan pemahaman. Atau kalau misalnya lu ke supermarket dengan tidak melihat harganya terlalu kecil gitu kan, jadi orang-orang kok bisa nggak ngeliat sih bapak gitu kan. Nah itu kan perlu banget ya gitu. Iya, betul. Nah itu menurut lu seperti apa pemahaman itu kepada masyarakat bahwa low vision tuh ternyata ada juga nih dunia difabel. Iya. Saya rasa memang namanya juga perjuangannya pasti ada perjuangan gitu. Tapi belum tentu dapat apa dan bisa memberikan efek apa gitu ya. Memang beberapa kali saya bahas di media sosial di Duduk Berkarakter tentang itu gitu. Perbedaan Lugi tahun 2021 dengan Lugi tahun 2013-2015 lah gitu. Pada saat itu Lugi yang dulu tidak mau mengakui bahwa aku difabel gitu, dan itu mempersulit diri sendiri. Nah perbedaannya kalau sekarang aku di media sosial dan bertemu dengan orang baru, aku sampaikan saja gitu, iya aku difabel. Jadi kalau misalnya ketemu aku di luar, sapa ya gitu, takutnya nggak nyapa nanti disangka sombong. Soalnya waktu kuliah aku termasuk pria yang terlihat sombong, padahal sebenarnya nggak sombong, nggak kelihatan aja mereka kayak gimana. Ini seperti cerita-cerita yang menurut gue lucu. Jadi gini, lu akan mengendarai sepeda motor di tempat yang sepi, ternyata lebih lambat sampai daripada lu harus menghadapi jalan yang padat merayap gitu kan, atau pamer pada hati-hati itu. Bisa gitu kenapa ini? Ya, lucu. Lucu kan, kalau motornya kok aneh gitu kan. Orang lain biasanya di tempat sepi naik motor kencang gitu kan, berarti nyampainya lebih cepat. Tapi ini kok jadi lebih lambat dibandingkan ada di antara perjalanan yang padat. Betul. Jadi alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan buat masih bisa lihat, masih bisa ngendarain motor, masih bisa ngendarain mobil. Ya itu saya takut ketika, karena kan salah satu anugerah Tuhan kepada saya itu berupa insting ya kalau ngendarain motor tuh.
biasanya saya ngikutin mobil kan. Gitu. Sekarang kan sedang PSBB, Iya. jadi jarang ada banyak mobil yang macet atau apa. Nah saya sekarang nggak bisa ngikutin mobil karena kadang-kadang sepi jalan. Ini teh gimana? Udah pelan aja lah, takut nabrak. Berarti PSBB juga di jalanan membuat lu menjerita gitu. Deg-degan kan? Deg-degan, bener deg-degan. Gini kayak ada nggak merasa jenuh atau bosan gitu ya ketika lu menjadi aktivis difabel? Lu berhenti nih di sini nih, gitu kan udah stuck nih kayaknya nih, karena harus memikirkan masa depan lo juga kan, betul. Yang sebetulnya sih masih jomblo. Tapi gimana tuh? Ya ada nggak misalkan bosan gitu ya? Ya. Bosan sih enggak kan? Bosan enggak? Capek iya. Kalau target apa? Maksudnya target gue harus berarti umur segini menjadi aktivis difabel, gue harus lebih lagi fokus kepada mungkin pastinya musisi lah. Itu yang lebih harus diprioritaskan untuk masa depan gitu kan, yang lebih bisa menjanjikan. Gitu. Betul. Saya nggak akan pernah lepas sih dari advokasi kan, nggak akan pernah lepas. Karena saya seorang disabilitas dan mungkin dengan pergerakan ini selama saya masih hidup di dunia, ini akan menghasilkan atau buah hasil dari saya pribadi untuk lobisan setelah saya selanjutnya. Jadi bentuk perjuangan ini nggak akan saya hentikan untuk advokasi masyarakat tentang dunia difabel atau dunia disabilitas ini. Ya terkait dengan profesi, banyak variabel yang saya lakukan gitu ya, dari jenis profesi, host TV, host online, lalu musisi, lalu musisi teh udah bikin lagu teh bukan tentang disabilitas aja ya. Jadi memang ada lebih umum lah ya. Bentuk edukasi yang nggak bawa nama disabilitas, kayak dengan cinta itu menceritakan tentang perbedaan. Saya rasa lagu itu bisa dipakai di mana saja kan, di mana saja, di religi masuk, di percintaan masuk. Indonesia lagi perang, lagi perang dengan banyak cyber dari politik luar negeri masuk, karena menceritakan tentang perbedaan dan kita harus menjunjung tinggi perasaan cinta kita gitu untuk Indonesia. Tentang difabel paling masuk, soalnya difabel kan banyak ragamnya dan bisa disatukan dengan cinta. Jadi memang saya fokus untuk bukan bekerja sebagai seniman, dan saya fokus untuk advokasi juga sampai seumur hidup saya untuk mengadvokasi masyarakat tentang dunia disabilitas itu sih. Enggak dari tadi. Saya pengen kayak kamu guys. Mengadvokasi sampai benar-benar Kang Oges ini teman-teman difabel Bandel, di dalam lingkungan saya pribadi, Kang Oges ini adalah salah satu difabel yang salah satu yang diperhatikan gitu, yang suaranya itu sangat didengar oleh teman-teman disabilitas. Hostnya mana sih? Sudah 3 kali saya bertanya kepada Kloki tentang jodoh. Dari tadi ketika ada pembahasan montok lagi kemarin gitu kan. Soalnya ada nggak sih lu kendalanya mendapatkan jodoh dengan seorang difabel? Sebenarnya tenang, tarik nafas dulu. Minum dulu silakan. Terkait jodoh kan, apa ya? Sebenarnya kalau dari segi komunikasi, segi untuk ngobrol, pendekatan ke perempuan mah alhamdulillah lah gitu, bukan hal yang sulit. Tapi menemukan klik, kalau klik itu berarti kan udah jodoh ya. Kalau klik itu suatu hal yang sudah digariskan oleh Tuhan. Nah sampai sekarang belum klik aja gitu. Karena kan saya cukup idealis dengan advokasi. Ya ngapain kalau belum klik aja, maksudnya belum klik sama orang tuanya mungkin yang nanti akan jadi pendamping hidup, atau dengan calon pendamping hidupnya. Ya jadi bahas deh teman. Enggak apa-apa, ini itu masukan kawan-kawan difabel. Ya pada intinya sih yang saya rasa memang
cobaan itu ada ya, Hmm. cobaan itu ada, dimana kita teh harus menghayati cobaan itu, harus meresapi, dimana ya pasti ada aja lah polemik mah, nggak suka ini, misalnya mertuanya nggak suka, tapi anaknya suka ada. Ya, wajar lah ya. Ekonomi, yang gua aja dulu gitu kan. Gimana tuh dulu kamu gitu kan? Kalau kamu? Jadi malah ada yang misalkan dari awal mendukung, mensupport, pas kita udah menikah jadi kontra, atau sebaliknya, hal seperti itu akan bisa terjadi, apalagi dengan pasangan yang difabel, gitu kan. Ya, jadi kita harus menyiapkan mental gitu ya. Oke. Selain menyiapkan mental, apalagi kan saya pengen dapat wejangan nih. Saya kan hostnya. Gak satunya dia. Nah, enggak gini. Justru kok sosoknya keren. Amin. Iya, kalau mungkin gue cewek gitu kan. Aduh, Tapi masalahnya kan orang pasti tidak mengira lo difabel gitu. Banyak yang tidak mengira dari kata tadi gue bilang antara ada dan tiada. Nah, gimana sih, ada nggak misalkan pengalaman lo mendekati seorang wanita yang akhirnya dia mundur karena lo difabel? Yang sebetulnya sih tidak harus mempengaruhi apapun ya. Kalau itu cinta, cinta ya. Apa? Jadi para tim kamu di sini masih muda semua. Ayo dong, kamu Coba lagi kayaknya. Apa ya? Sejauh ini pengalaman mundur, jadi dianya mundur gitu karena aku disabilitas. Ya, awalnya kan dia nggak tahu kan biasanya tidak terlihat di fabelnya itu apa gitu. Pas tahu jadi mundur gitu. Kayaknya nggak ada deh, kayak nggak ada. Cuman memang namanya seniman ya. Iya. Seniman tuh penyendiri. Oh nggak juga. Mungkin seniman itu bisa buat lagu berdasarkan keresahannya. Jadi mungkin penyesuaian aja sih, mereka menyesuaikan diri kepada saya yang menyesuaikan diri mereka untuk bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Mungkin itu yang sedikit menghambat penyesuaian untuk lebih ke jenjang serius, mungkin itu ya. Tapi saya harus belajar, dan tahun ini insya Allah saya bakalan berkomitmen untuk mudah-mudahan tahun ini saya bisa menikah. Amin, jangan didoakan. Dapat jodoh dunia akhirat. Amin ya. Terkait lo jadi musisi, perform kesana kemari, jadi cowok panggilan lah ibaratnya. Gitu. Apakah lo bisa bilang bahwa penghasilan musisi bisa mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari? Apalagi nanti kalau sudah berumah tangga. Baik, ini memang harus diperhatikan ya, sebagai seorang seniman tuh memang harus memikirkan ongkos budgeting buat diri pribadi, keluarga, orang tua, kedua orang tua. Memang harus dipikirkan. Sebenarnya rasa takut selalu ada kan, selalu ada. Tapi saya lebih tinggi rasa untuk percaya kepada Tuhan. Rezeki mah nggak kemana teh, bener kan? Salah satu lembaga membeli lagu saya. Di atas 10 di atas 10 juta. Saya seorang seniman yang baru memulai karir di tahun 2017 ya, secara profesional. Itu bukan biaya yang ece-ece menurut saya. Berarti saya sudah diperhitungkan, sudah sangat diperhitungkan. Cuma memang ketika pandemi, kerasanya pandemi itu memang sulit untuk seniman. Jadi memang seniman itu bukan hanya musisi yang saya lakukan. Saya harus beradaptasi terus, termasuk host TV. Yaitu sih ketakutan pasti ada, tapi lebih besar rasa takut saya kepada Allah. Kalau misalnya saya nggak yakin bahwa Allah yang menyediakan rezeki, itu sih kan yang saya pegang sampai saat ini. Nah, menurut lo kalau misalkan diundang oleh salah satu lembaga atau organisasi difabel tapi hanya dibayar dengan nasi kotak dan ucapan terima kasih, ya sudah selesai. Wajar nggak? Wajar lah kan. Wajar lah kan. Apakah mungkin akan lebih wajar bila kita mendapatkan juga biaya transportasi? Sorry, saya mijaknya seharusnya nggak wajar kan? Seharusnya nggak wajar. Sorry, saya salah ya. Oke, koreksi.
Tidak wajar. Tidak wajar. Ya. Dimanapun lembaga yang besar. Nah itu yang nggak saya setuju tuh. Adik kamu Mengatasnamakan konsep event sosial. Nah itu. Padahal mereka punya anggaran. Nah, Atau dapat sponsor. Betul. Yang saya kritisi itu, sponsornya banyak tapi kok nggak ada budgeting sama sekali, berarti itu aneh kan? Betul. Itu aneh. Betul. Ya, makanya kita harus lebih pandai juga gitu kan. Kita harus mengkritisi juga gitu. Iya. Jadi sebenarnya event itu apa gitu kan, dari mana gitu kan, pada sponsorship kita hanya dibayar nasi kotak terus terima kasih, itu sangat wajar gitu kan, tidak wajar gitu tidak kan. wajar. Karena kita pun pekerja sosial butuh gitu kan mengeluarkan biaya ini itu gitu kan. Gua bukan presiden coy. Direktur belum gitu. Nanti kalau udah jadi presiden insya Allah saya bakalan datang. Jika gini, lu kan seorang yang perfeksionis. Nah itu kan jika ekspektasi lo tidak atau belum tercapai dengan yang telah lakukan gitu kan, apa sih yang lo perbuat? Akan marah-marah atau tidak akan lagi melakukan hal yang menurut lo tidak mencapai ekspektasi seperti yang lo inginkan? Betul. Jadi menurut lo gimana? Jadi sebenarnya sisi profesionalisme itu cukup menyulitkan diri saya sebenarnya. Di satu sisi lain saya harus humanismenya harus berjalan karena saya lulusan humas di salah satu perkuliahan, tempat kuliah negeri. Tapi di satu sisi lain saya harus mencapai ekspektasi. Ya biasanya sih saya melakukan sebuah kalau ini tim, saya biasanya diskusi setelah itu. Kira-kira kurang di mana gitu. Saya ngasih masukan gini gitu. Memang terkadang tim saya itu merasa lelah karena targeting saya terlalu banyak, terlalu besar. Tapi di satu sisi lain saya bisa mencapai apa yang saya konsepkan sebelum acara itu terjadi. Ya kayak tahun 2018 kan, yang saya bikin lagu Difabel Bisa Berkarya dan teman-teman disabilitas menyanyikan lagu itu banyak banget crowded di belakangnya. Banyak banget yang membuat mereka lelah gitu. Tapi alhamdulillah tim kemarin tim hebat semua. Jadi Sukses banget ya. Sukses banget alhamdulillah. Ya itu sisi perfeksionis yang bagus sih, bisa mencapai targeting alhamdulillahnya gitu. Oke, Mogi, aduh sebenarnya pengen banyak ini kayak yang dibahas ya. Ada banyak juga gitu kan hal yang menarik dengan seorang Lugi Basuki ini gitu kan. Nah sebelum kita kembali ke habitat masing-masing, ada nggak yang ingin sampaikan kepada generasi muda yang ingin menjadi aktivis difabel dan juga menjadi musisi difabel yang mampu bersaing di dunia nyata ini gitu kan? Apa yang menurut lo harus dilakukan mereka? Mereka harus menggali diri mereka sendiri. Mereka harus menjadi otentik. Mereka harus berkata tidak kepada suatu hal yang tidak benar, meletakkan kebenaran di atas yang salah. Mereka harus bisa humanisme jalan beradab, terus santun kepada orang tua, dan tidak menunjuk kalau mereka salah, jangan. Tapi mengatakan Anda benar, tapi saya belum sampai situ pemahamannya. Lalu lakukan yang terbaik dengan bukti. Udah itu aja sih. Jadi memang anak muda yang pengen aktif di disabilitas harus menjadi anak muda yang otentik. Nah, otentik googling atau cari di kamus apa itu arti otentik. Kita aja. Apa sih otentik? Oke. Terakhir, kalau tentang nikah, apa tuh? kapan sih kamu menikah? Insya Allah tahun ini. Tahun ini tadi. Dan menurut seorang Lugi Basuki, nikah itu sangat penting ya? Ya penting kan. Pentingnya sejauh penting mana? Karena menikah itu ibadah ya, menikah itu ibadah, menjauhi diri dari perbuatan yang tidak baik. Karena manusia pribadinya selalu melakukan kesalahan dan memang manusia itu adalah makhluk di mana harus berpasang-pasangan. Ya harapan besar saya ya itu menikah itu adalah suatu hal yang menggugurkan dosa dan mungkin 50% dari diri saya bakalan datang lagi karena
diri saya yang sekarang ada 50%, ketika sudah ada jodoh jadi 100% ya. Apalagi godaannya sangat besar terhadap musisi. Iya. Betul? Betul. Oh iya, aduh waktunya. Ya ternyata udah mantap-mantap banget gitu. Tadi coba untuk terus menambah terus pertanyaan. Ya mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi, silakan lagi gitu. Amin. Kalau soal menikah, jodoh apapun itu bisa langsung aja lah ke media sosialnya Lucky Basuki ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di episode mendatang. Tetap bandel, jangan tidak bandel ya. Karena bandel itu Adalah otentik. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.